Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat pada kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah: pertama, setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. Dua, setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Jadi anak-anakku sekalian, agenda belajar kita hari ini yang pertama adalah menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung, dan yang kedua membedakan hak dan kewajiban. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, di antaranya adalah tanaman jagung. Kalian bisa membuka buku tema halaman 10. Di sana kalian akan menemukan teks lagu Menanam Jagung. Mari kita amati teks lagu tersebut. Yang pertama kita akan menemukan tanda 4/4. Ini disebut dengan tanda birama 4/4. Artinya lagu ini dinyanyikan dengan birama, satu birama terdiri dari 4 ketukan. Kemudian kedua kita akan menemukan ini ada tulisan Ibu Sud. Ini artinya lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Berikutnya kalian akan menemukan ada tanda garis di atas dua notasi angka. Ini artinya ada dua nada dalam satu ketukan. Jadi setiap nada dinyanyikan dengan 1/8 ketukan. Kemudian kita juga akan menemukan ada ini tanda titik, ada titik di bawah notasi angka. Seperti ini ada tanda titik, ini di bawah angka 5 ada tanda titik. Ini artinya notasi angka 5 ini dinyanyikan dengan nada rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada tinggi dan ada juga nada rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Jadi tangga nada seperti ini ya. Urutan tinggi rendahnya nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, urutan tinggi rendahnya nada seperti ini disebut dengan tangga nada. Selanjutnya, kalian nanti akan mempraktekkan bernyanyi atau menyanyikan notasi angka pada lagu Menanam Jagung sesuai dengan tinggi rendah nadanya. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Kalian akan menyanyikan seperti itu. Untuk video contoh menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung akan Bu Aida kirimkan di grup WA ya. Selamat mempraktekkan notasi lagu Menanam Jagung ya nak. Nyanyikan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Energi air. Air merupakan sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan air. Selain untuk minum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan menggunakan kincir air. Perhatikan gambar berikut.
Ada dua gambar. Gambar pertama gambar anak sedang minum dan gambar kedua gambar anak sedang mandi. Diskusikanlah dengan orang dewasa di rumahmu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan tersebut adalah mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Menurut kalian mandi dan minum itu kebutuhan atau bukan? Kemudian keempat, apa yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih? Kalau kamu tidak punya air bersih di rumah, apa yang terjadi? Pastinya tidak bisa minum kan? Tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak bisa mandi. Nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Menurut kamu, iya apa tidak? Kemudian pertanyaan ke-6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Nomor 7, apa yang dimaksud dengan hak? Jadi hak itu apa? Kemudian ke-8, carilah contoh-contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, jadi hak itu adalah seperti kita minum, kita mandi, itu bagian dari hak, yaitu sesuatu yang kita dapatkan. Nah, contoh hak dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti hak mendapatkan air bersih, kemudian hak untuk mendapatkan pembelajaran, itu disebut dengan hak. Kamu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, lengkapi diagram berikut. Kamu bisa menemukan diagram ini di halaman 13. Contoh hak, di sini Bu Aida berikan contoh adalah mendapatkan air bersih. Sedangkan yang bukan contoh hak adalah menghemat pemakaian air. Kamu bisa menyebutkan dua contoh lainnya ya. Sehingga dari contoh-contoh ini kita dapat mengetahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diperoleh oleh manusia. Nah, air bersih itu sangat penting bagi manusia. Karena itu, kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Kewajiban terhadap air bersih. Amati dua gambar ini, ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini adalah orang sedang membersihkan aliran sungai, sedangkan gambar B ada anak sedang mematikan keran. Diskusikan dengan orang dewasa di rumahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Dampak itu adalah akibat yang ditimbulkan jika kita membersihkan aliran sungai. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Kemudian yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan gambar A? Jika kita tidak membersihkan aliran sungai, kira-kira menurut kalian apa yang terjadi? Misalkan bisa terjadi banjir karena banyak tumpukan sampah, banyak tumpukan tanah, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Ketika gambar B ini adalah mematikan keran, maka manfaat apa yang terjadi jika dilakukan? Menghemat penggunaan air, menghemat biaya PDAM misalnya. Kemudian nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Jika kita tidak mematikan keran ketika bak mandi penuh, apa yang terjadi? Pemborosan air. Karena airnya boros, maka pembayaran PDAM-nya juga akan lebih banyak. Nomor 5, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Menurut kalian apa kita harus membersihkan sungai dan mematikan keran? Nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi berdasarkan kedua gambar ini, apa yang disebut dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Berilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Contoh kewajiban kita adalah menghemat pemakaian air, membersihkan aliran sungai. Itu adalah contoh kewajiban. Mengapa kita harus menghemat pemakaian air? Untuk menghemat air. Kemudian mengapa kita harus membersihkan aliran sungai? Agar sungainya bersih sehingga kita mendapatkan air yang bersih. Berikutnya,
kita akan melengkapi diagram tentang kewajiban berikut. Diagram sebelah kiri ini adalah contoh kewajiban, sedangkan gambar sebelah kanan adalah atau diagram sebelah kanan adalah contoh yang bukan kewajiban. Contohnya di sini Bu Aida berikan menghemat pemakaian air bersih. Sedangkan yang bukan kewajiban adalah mendapatkan air bersih. Dari contoh-contoh ini, tuliskan arti dari kewajiban. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ayo berlatih, perhatikan dua gambar berikut. Gambar ke-1 dan gambar kedua. Perhatikan ya, gambar ke-1 ini adalah orang yang tidak mematikan keran meskipun airnya sudah tumpah. Kemudian gambar kedua mencuci piring. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada tabel ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar 1 ini sudah mendapatkan haknya dengan baik apa belum? Tuliskan. Jika sudah, kalian tulis sudah. Jika belum, tulis belum. Apakah dia melaksanakan kewajibannya? Nah, gambar 1 ini menurut kalian sudah melaksanakan kewajiban apa belum? Begitu juga dengan gambar 2. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya dia lakukan? Jadi untuk nomor 1, apa yang dia lakukan sebaiknya? Karena airnya sudah tumpah, maka seharusnya mematikan keran. Kemudian gambar 2, apa yang sebaiknya dilakukan? Setelah kita mempelajari contoh-contoh hak dan kewajiban, sekarang kita akan memahami perbedaan hak dan kewajiban. Jadi hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kita akan menerima hak setelah melakukan kewajiban. Kita tidak boleh meminta hak sebelum melakukan kewajiban. Kita tidak akan bisa mendapatkan air bersih sebelum melakukan kewajiban kita untuk menghemat pemakaian air bersih. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita pun wajib menghemat penggunaannya. Setelah kita belajar hari ini, hal baru apa yang kalian pelajari? Apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang kamu rasakan saat ini? Jawab dan tuliskan di buku tema kalian ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk para orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar di rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.